واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas karunia Allah berikan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita dapat belajar bersama untuk bagaimana mengenal sedikit atau sesaat bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menyampaikan sedikit berkaitan dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, anaknya dan juga cucu-cucunya. Karena kebanyakan kita belum tahu ya berapa jumlah cucu Nabi. Kemudian berapa jumlah anak Nabi yang sebenarnya. Kebanyakan kita belum tahu. Maka insya Allah pada waktu ini kita akan membahas. Para ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus banyak mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasul alaihi salatu wasallam mencintai kita pada 3 fase. Maka kita juga wajib mencintai. Mencintai Nabi itu wajib, bukan sunnah tapi wajib. Barang siapa yang tidak membencinya berarti membenci Rasulullah SAW, maka dia tidak termasuk umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyayangi kita pada 3 fase. Fase pertama ketika kita di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimun bi ummati, sangat sayang dengan umatnya di dunia ini. Fase kedua, fase ketiga di mana? Di hari kiamat nanti. Beliau juga sangat sayang kepada umatnya. Dan fase yang ketiga adalah fase ketiga akan masuk ke dalam surga. Beliau juga akan sangat sayang kepada umatnya. Saking sayangnya beliau kepada umatnya ketika di dunia ini. Beliau ketika lagi menjadi imam. Lagi menjadi apa? Imam. Kemudian ada anak kecil yang menangis. Maka beliau akan memendekkan bacaannya dan menyegerakan untuk menyelesaikan salatnya. Allahu Akbar. Antum bisa bayangkan. Saking sayangnya beliau kepada siapa? Umat beliau. Beliau tidak mau ibu yang sedang rewel anaknya itu merasa berat atau merasa terganggu dalam salatnya disebabkan karena anaknya yang menangis. Di antaranya juga sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Antum bisa bayangkan ketika beliau berdakwah ke Taif. Selama 10 hari di Taif, jarak antara Makkah dengan Taif itu berapa kilometer? Anak kasih hadiah. Insyaallah. Berapa? 70. Masya Allah, betul Pak. Kayaknya Bapak pernah ke sana ya. Masya Allah. Ya. 72 kilometer. Ya, 72 kilometer. Itu beliau jalan kaki, jemaah. Beliau jalan kaki ditemani oleh Zaid bin Harithah. Tidak ada bekal yang beliau bawa. Tujuannya untuk apa? Berdakwah. Diusir dan dikeluarkan dari kota Makkah. Sampai di sana selama 10 hari. Kemudian beliau dilempari batu. Mereka kumpulkan anak-anak. Subhanallah. Sampai dalam sejarah cerita. Saking banyaknya batu yang mereka lemparkan kepada Nabi. Sampai Nabi itu berjalan di atas batu tersebut. Itu kaki beliau berdarah. Lutut beliau luka. Ketika dalam kondisi sedih. Sampai-sampai kesedihan beliau itu beliau ceritakan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan, ya Aisyah, yang paling menyedihkanku adalah ketika masyarakat Makkah mengusir aku dari Makkah. Kemudian aku berangkat ke Taif untuk berdakwah kepada mereka selama 10 hari.
ternyata yang mereka lakukan lebih dahsyat daripada masyarakat Makkah. Ini yang paling menyedihkan aku. Ketika dalam kondisi sedih, kedatangan oleh penjaga gunung. Beliau menawarkan kepada Nabi kita untuk ditimpahkan kepada masyarakat Taif gunung yang ada di Makkah agar mereka binasa. Tapi sayangnya Rasulullah apa kata beliau? La taf'al. Jangan sekali-kali engkau lakukan. Kalau kita gimana Pak Pandi? Di jalan kita berdakwah dikubukin orang. Yang ditelepon siapa? Telepon Pandi ya. Seperti itu kadang-kadang kita iradatin intokom kita terlalu besar. Nabi tidak seperti itu. Yang jujur, kita tidak akan mampu melakukan seperti yang Nabi lakukan. Tapi setidaknya kita berusaha untuk mengikuti Rasulullah SAW. Dari sisi kesabarannya, kemudian rahmanya kepada umatnya. Dan beliau sangat sayang kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? La taf'al. Jangan sekali-kali engkau lakukan. Kenapa? Fa inni arju ay yakhrujallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a. Karena aku berharap Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang hanya beriman kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik kepadanya. Subhanallah. Antum lihat sekarang Taif. Kalau seandainya tidak dikunjungi Nabi, jamaah umroh mungkin tidak mau ke Taif. Sejarah Taif ini mau dikunjungi oleh jamaah-jamaah haji atau jamaah umroh ke sana itu karena memang pernah dikunjungi oleh Nabi dan itu keberkahannya. Dan sekarang keuntungannya didapatkan oleh masyarakat Taif. Dan itu berjalannya fasenya panjang setelah Nabi meninggal. Nabi berwasiat kepada Ibnu Abbas, kalau aku meninggal kamu berangkat ke Taif untuk berdakwah sampai kamu wafat di sana, wahai Ibnu Abbas. Makanya Ibnu Abbas setelah meninggalnya Nabi, beliau pindah ke mana? Ke Taif untuk berdakwah kepada masyarakat Taif. Makanya di sana ada kuburan beliau di samping apa? Masjid Ibnu Abbas, itu ada kuburannya Ibnu Abbas karena beliaulah yang sampai meninggal dunia berdakwah kepada masyarakat Taif, mengamalkan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak dendam kepada mereka. Padahal mereka melempari Nabi dengan batu sampai kaki beliau berdarah. Ini di dunia. Lalu siapa yang paling kita cintai dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka wajar ya kalau ada orang yang mencela beliau, kita itu marah. Betul enggak? Kita akan marah dengan marah yang sangat besar karena orang tidak merasakan. Mereka pun heran. Kenapa orang Islam itu marah kalau Nabi mereka dicela? Karena mereka tidak merasakan apa yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan, bagaimana cinta kita kepada Nabi, bagaimana rindu kita berjumpa dengan beliau, bagaimana rindu kita agar kita menjadi tetangga Rasulullah SAW di surga, menemani beliau di surga, itu mereka tidak paham. Makanya inilah yang menyebabkan kenapa umat Islam itu marah ketika Nabi Muhammad SAW dihina dan dicela. Karena kecintaan mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini di mana? Kecintaan beliaunya di dunia, sayangnya beliau kepada umat di dunia. Kalau kita baca hadis-hadis beliau bagaimana sayangnya beliau kepada umat, ya Masya Allah banyak sekali. Tapi waktu kita mungkin nggak cukup. Bukan mungkin nggak cukup, waktu kita tidak cukup untuk bahas hanya sekitar 45 menit. Ya, karena memang ini pembahasan yang sangat apa? Sangat panjang, kita hanya menyingkat. Alhamdulillah di sini juga ada kajian khusus Sirah Nabawiyah Ustadz Nuruddin Bukhari setiap pekan ketiga, alhamdulillah, yang mungkin bisa antum ikuti sampai selesai. Kemudian yang kedua, sayangnya beliau kepada umatnya di hari kiamat. Apa kata beliau dalam sebuah hadisnya? Seluruh para nabi telah meminta doa mereka di dunia ini. Apa doa Nabi Sulaiman? Di antara doa Nabi Sulaiman, ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang tidak pernah engkau berikan kepada seorang pun setelah aku. Dan Allah kabulkan doanya. Bayangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau berdoa kepada Allah minta dunia, mungkin saja Allah akan memberikan beliau matahari di tangan kanannya dan bulan di tangan kirinya. Nah, itu sangat mudah bagi Allah. Tapi beliau tidak pernah meminta hal tersebut. Apa kata beliau? Dan aku mengakhirkan doa andalanku untuk umatku di hari kiamat nanti. Yaitu apa? Syafaatul uzma. Ketika orang sudah berdiri kepanasan. Sekitar 50.000 tahun mereka berdiri menunggu vonis. Datang kepada Nabi Adam gak bisa. Datang kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Isa. Terakhir mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengangkat tangannya berdoa agar Allah segera memutuskan
hukuman di antara manusia. Beliau berdoa sampai sebegitu rupa. Maka ini tidak layak kalau kita tidak mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah memberikan kita semuanya, sampai beliau mengorbankan nyawa beliau pun, bahkan beliau korbankan untuk umat beliau. Kemudian cintanya atau sayangnya beliau kepada umatnya ketika di akhirat terlihat dari sebuah hadis. Karena umat Islam adalah umat yang paling terakhir. Tapi di hari kiamat nanti mereka umat pertama yang akan dihisab. Kemudian masuk surga pertama kali adalah umatnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, umat Islam paling pertama masuk surga. Dan pintu surga itu dibuka setelah Allah Subhanahu wa taala minta izin kepada Allah agar dibukakan. Allah berdoa, Rasulullah berdoa, baru dibukakan pintu surga tersebut. Dan yang masuk surga pertama kali umatnya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ketika berjalan di sirat, ada yang berjalan seperti kilat, ada yang seperti kuda berlari, ada yang seperti onta berjalan, ada yang berlari kencang, ada yang merangkak, ada yang merayap, ada yang pokoknya berbagai macam keadaan di sana. Rasulullah berdiri di depan sirat. Beliau mengangkat ke tangannya, Allahumma ummati. Ya Allah, umatku, umatku. Ya Allah, selamatkan mereka. Allahumma salim, itu doa mereka. Setiap umatnya lewat di atas sirat, beliau berdoa, Allahumma salim, Allahumma salim, Allahumma. Ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Berapa banyak umat beliau. Dan semuanya beliau doakan. Semuanya beliau doakan. Masya Allah. Maka tidak layak kalau kita tidak mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini singkat dari sayangnya beliau kepada kita, tidak hanya di dunia, tapi sampai hari kiamat, bahkan sampai di akhirat. Ketika mau masuk surga pun, Rasul sallallahu alaihi wasallam sayang kepada umatnya. Maka kita akan bahas beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling mulia nasabnya. Tidak ada satupun manusia yang lebih mulia nasabnya dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, beliau merupakan orang yang paling utama di atas seluruh manusia. Bahkan seluruh para nabi dan rasul, beliaulah orang yang paling utama secara umum. Tapi secara khusus, tidak boleh kita mengatakan Nabi Muhammad lebih utama daripada Nabi Yunus. Ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi secara umum, maka kita mengatakan Nabi SAW lebih mulia di atas seluruh manusia. Bahkan para nabi ataupun para rasul. Adapun nama asli beliau atau nasab beliau itu bersambung dengan Nabi Ismail. Ismail ini bersambung dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ismail ini anaknya siapa? Anaknya Ibrahim dari siapa? Dari Hajar apa Sarah? Dari Hajar. Dari Hajar lahirlah Ismail. Beliau nasabnya ini sangat panjang ya, tapi kalau antum catat malah lebih bagus ya. Nama beliau adalah Muhammad bin Ismail, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr ibnu Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Siapa yang bisa mengulangnya, anak kasih hadiah. Terlalu cepat ya. Kita ulangi. Muhammad. Berapa ini? Panjang ini nama beliau. Muhammad. Karena memang subhanallah, mempelajari nasab ini sesuatu yang dianjurkan. Orang yang paling tidak memperhatikan nasab salah satunya orang Indonesia. Nama kakeknya yang ketiga atau yang keempat saja sudah hilang dari dia. Makanya orang Indonesia sangat tidak memperhatikan nasab. Orang Arab itu nasab itu diperhatikan oleh mereka. Makanya di antara nasab yang dijaga adalah nasab kita Muhammad SAW. Makanya sampai sekarang masih ada Ahlul Bait. Karena memang nasab mereka bersambung dari kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam.
Rasulullah mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, ta'allu min ansabikum mattasilu bihi arhamakum. Pelajarilah nasab kalian agar kalian bisa menyambung tali silaturahmi di antara kalian. Itu tujuan dari belajar atau menjaga nasab. Nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Murrah bin Ka'b bin Luay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Berapa? 20. Dari Nabi sampai ke Adnan itu 20. Dan ini dijaga. Karena memang nasab beliau dijaga oleh beliau dan juga keluarganya. Sampai para ulama juga menukilkan kepada kita sangat terjaga. Beliau dilahirkan pada hari Senin tahun Gajah. Tanggal 12 Rabiul Awal. Kita semua hafal ya, karena memang dari SD kita sudah belajar. Tanggal 2 hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan bertepatan dengan tahun Gajah. Bertepatan dengan tahun Gajah. Yang pada saat itu Abraha mengumpulkan delegasinya, delegasi perangnya, itu pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Dan orang-orang Makkah pada saat itu ingin melawan. Tapi mereka melaporkan kepada kakek Rasulullah SAW, Abdul Muttalib. Ketika dilaporkan, wahai Abdul Muttalib, Abraha akan menyerang, menghancurkan Ka'bah. Maka dia jawab santai. Apa jawaban Abdul Muttalib? Inna hadzal bait Rabbun yahmi. Jawaban beliau seperti itu aja. Harus kalian ketahui, ini rumah punya Tuhan. Ini rumah ini punya Allah yang akan menjaganya. Dan ucapan ini subhanallah. Ketika Abraham akan menghancurkan Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala mengutus burung ababil, kemudian melempari mereka dengan apa? Dengan batu, dengan api, sampai mereka seperti daun yang dimakan ulat. Antum pernah lihat daun dimakan ulat kan bolong-bolong? Badan mereka seperti itu. Dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala lewat burung ababil. Di saat itulah Nabi kita Muhammad SAW lahir, itu Amul Fil, atau tahun gajah. Kemudian beliau lahir dalam keadaan yatim. Beliau lahir menurut pendapat yang paling kuat, ayah beliau sudah meninggal dunia. Ulida yatiman, beliau lahir dalam keadaan yatim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ad-Duha yang dibaca oleh imam kita tadi, wa wajada, apa ayatnya? Wa wajadaka dhallan fahad. Yatim. Ayatnya yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ya, ini berkaitan dengan Nabi. Dan Allah mendapati kamu dalam keadaan yatim, karena Allah Subhanahu wa taala mengurusmu, menjagamu. Maka beliau lahir dalam kondisi apa? Kondisi yatim. Dan subhanallah, beliau berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Selama 13 tahun. 10 tahun secara sembunyi-sembunyi dan 3 tahun secara terang-terangan. Secara terang-terang, total 13 tahun. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Di Madinah beliau selama 10 tahun. Kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Adapun istri-istri beliau, mencintai istri-istri beliau itu bagian dari iman. Mencintai istri-istri beliau dari iman. Dan mencintai anak-anak beliau juga bagian dari iman. Serta mencintai cucu-cucu beliau juga bagian dari iman. Berapa jumlah istri Nabi? 11. Jumlah istri Nabi itu 11. Ada yang mengatakan Maria Al-Qibtiyah itu termasuk juga istri Rasulullah SAW. Tapi ada yang mengatakan itu budak Rasulullah SAW. Karena Maria Al-Qibtiyah
Itu hadiah dari Raja Mesir Al-Muqayqis yang memberikan hadiah kepada Nabi SAW, Maria Al-Qibtiyah. Ya. Istri beliau ada 11. 2 di antaranya meninggal dunia ketika Nabi masih hidup. 2 dari istri Nabi meninggal terlebih dahulu ketika Nabi masih hidup. 9 itu ditinggal oleh Nabi, artinya mereka masih hidup ketika Nabi SAW meninggal dunia. Kita akan menyebutkan istri-istri beliau. Yang pertama, istri beliau yang sangat beliau cintai, yang pertama adalah Khadijah. Dan Khadijah ini meninggal sebelum Nabi meninggal, ketika Nabi masih hidup. Dan istri beliau yang kedua adalah Sauda binti Zam'ah. Dan yang ketiga Aisyah binti Abi Bakar. Yang keempat Hafsah binti Umar ibn Khattab. Dan yang kelima Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah juga meninggal dunia ketika Nabi masih hidup. Berarti yang meninggal berapa orang? Yang pertama Khadijah, yang kedua Zainab binti Khuzaimah. Ini sudah 5. Sampai di Zainab, Zainab juga meninggal. Yang keenam Ummu Salamah binti Abi Umayyah. Dan yang ketujuh Juwairiyah bintil Harith. Yang kedelapan Zainab binti Jahsy. Yang kesembilan Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Yang ke-10 Maimunah bintil Harith. Yang ke-11 Sofia binti Huyai ibnu Akhtab. Jadi total istri beliau berapa? 11. 11 istri Rasulullah SAW ini yang meninggal duluan adalah Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah. Yang hidup tinggal 9. Ketika Nabi wafat, 9 inilah yang berkumpul untuk melayani Rasulullah SAW ketika beliau masih sakit. Dan subhanallah, semua istri-istri beliau tidak punya keturunan kecuali Khadijah. Kecuali Khadijah. Kemudian juga beliau yang namanya Maria Al-Qibtiyah juga punya anak. Semua apabila berkaitan dengan ahlu bait, maka ahlu bait ini bersambung dengan Khadijah. Berpuncak pada siapa? Berpuncak kepada ibunya Khadijah. Porosnya Khadijah, puncaknya kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Apakah anak Nabi yang lain punya anak? Punya anak. Tapi kenapa mereka tidak termasuk ahli bait? Karena nasab mereka terputus dengan Nabi SAW. Nah, kita akan lihat jumlah anak Nabi. Berapa jumlah anak Nabi? Berapa? Angkat tangan, anak kasih hadiah. Enggak, jumlahnya aja. 7 orang, Masya Allah, barakallahu fiik. Antum tadi bilang 7 juga? Ya, kita kasih yang lebih spesial lagi. Tonton. Ya, 7. Jumlah anak Nabi itu ada 7. Istri-istri Nabi sudah hafal belum? Sudah hafal apa belum? Insyaallah antum seperti Imam Bukhari, insyaallah. Karena Imam Bukhari pulang berangkat kajian tuh gak bawa buku, tapi di rumah dia salin hafalannya. Ana yakin antum cuma seperti bahkan lebih dari Imam Bukhari, insyaallah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak beliau yang pertama, ini kita bahas yang perempuan dulu. Jumlah anak beliau perempuan yang pertama adalah Zainab. Zainab. Zainab ini dinikahkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan Abil As ibnu Rabi'. Dengan Abil As ibnu Rabi'. Ketika menikah itu Zainab mereka masih di Makkah. Waktu itu Nabi belum hijrah ke Madinah. Maka dinikahkan oleh Nabi Zainab dengan anak paman beliau, yaitu Abil As bin Rabi'. Nah, nikahlah dia dengan Abil As. Ketika menikah, Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nabi berdakwah. Zainab ikut beriman kepada ayahnya.
sementara suami tetap dalam keadaan kufur. Ingat saat mereka menikah dan dia masih kafir, itu mereka belum campur. Mereka belum campur, masih pisah. Masih bisa. Dan subhanallah, ketika Nabi hijrah, anak beliau juga hijrah ke Madinah, maka Abil As kemudian beberapa tahun baru ikut hijrah ke Madinah. Ketika dia masuk Islam dan hijrah ke Madinah, Nabi kemudian mengembalikan siapa? Dia sudah masuk Islam, maka Nabi mengembalikan Zainab kepada beliau, dinikahkan kembali oleh Nabi, dipersatukan kembali oleh Nabi. Maka pernikahan antara Zainab dengan Abil As bin Rabi, ini mereka punya satu anak. Satu anak. Anaknya perempuan. Namanya Umamah. Namanya Umamah. Antum kalau pernah dengar kisah ketika Nabi sholat, beliau membawa Umamah. Maka apabila Nabi sujud, Umamah duduk di pundak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Umamah duduk di pundak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa Rasul sangat sayang kepada Umamah? Karena ibu beliau meninggal ketika usia Umamah masih kecil. Zainab meninggal pada tahun ke-8 Hijriah. Meninggalkan anak kecil namanya Umamah. Cucu beliau namanya siapa? Umamah. Umamah ini ketika besar dan ketika Fatimah sudah meninggal dunia, maka dinikahi oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Dinikahi oleh siapa? Ali radhiyallahu taala. Cucu Nabi dinikahi oleh Ali. Ya, dinikahi oleh siapa? Ali radhiyallahu taala anhu. Ini anak beliau yang pertama, Zainab. Yang kedua, anak perempuan beliau yang kedua adalah Ruqayyah. Ruqayyah. Ruqayyah ini dinikahkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan subhanallah, Ruqayyah ini dan juga Utsman merupakan orang yang pertama kali hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah. Ikut Utsman untuk hijrah ke Habasyah bersama dengan beberapa orang muslim yang hijrah ke Habasyah. Ya. Makanya Utsman ini yang ikut juga hijrah bareng mereka, membawa istrinya Ruqayyah. Dan pernikahan antara Ruqayyah dengan Utsman ini punya satu anak. Namanya Abdullah. Namanya Abdullah. Hanya saja Abdullah ini nggak panjang umurnya. Nggak panjang umurnya. Abdullah ini meninggal, cucunya Nabi yang namanya Abdullah ini meninggal ketika usianya 6 tahun. Karena sebab meninggalnya Abdullah, Ruqayyah sangat sedih. Sangat sedih. Yang kesedihannya ini menyebabkan dia sakit. Dia sakit. Sampai ketika hijrah ke Madinah, kemudian terjadi perang Badar, perang yang pertama, itu dalam kondisi Ruqayyah sedang sakit. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Nabi Ruqayyah sakit. Karena Ruqayyah sakit, jamaah para ikhwan dan akhwat, Nabi SAW mewasiatkan kepada Utsman agar tidak ikut perang Badar untuk merawat dan menjaga anaknya yaitu Ruqayyah. Makanya antum lihat sejarah perang Badar, Utsman tidak hadir. Kenapa? Karena beliau diperintahkan Nabi untuk menjaga Ruqayyah. Padahal beliau pengen ikut. Tapi karena Nabi minta beliau untuk menjaga Ruqayyah, maka beliau merawat Ruqayyah. Sampai ketika selesai perang Badar, Rasulullah sebelum pulang, karena dari Madinah ke Badar, itu sangat jauh. Hampir 130 km. Jauh ya, tidak dekat. Hampir 130 km atau 100 kilo lebih. 100 kilo lebih dengan jadwal. Maka sebelum pasukan sampai balik ke Badar, Rasulullah mengutus Zaid bin Haritha untuk mengabarkan kepada orang Madinah bahwa kaum muslimin menang perang Badar. Ketika Zaid bin Haritha sampai di Madinah, meninggallah Ruqayyah. Meninggallah Ruqayyah. Berarti Nabi tidak sempat menguburkan anaknya namanya Ruqayyah. Kenapa? Karena Nabi belum sampai. Karena kondisi pada saat itu sedang perang Badar.
Ketika meninggalnya Ruqayyah, maka kita ke yang satu. Berarti cucu beliau sudah berapa ini? Sudah dua. Yang pertama Umamah, yang kedua Abdullah. Yang kedua Abdullah. Yang ketiga adalah anak perempuan yang ketiga adalah Ummu Kulthum. Setelah meninggalnya Ruqayyah, Nabi menikahkan Utsman dengan Ummu Kulthum. Makanya di antara gelarnya Ummu Kulthum adalah Utsman bin Affan adalah Dzun-Nurain, seorang laki-laki yang memiliki dua cahaya. Kenapa? Karena menikahi dua putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menikahi dua putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja pernikahan mereka tidak lama, Ummul Kulthum pun meninggal dunia. Ummu Kulthum meninggal dunia pada 1 tahun setelah Ruqayyah meninggal dunia. 1 tahun setelah Ruqayyah meninggal dunia. Beri tahun berapa Hijriah? 1 tahun. Ya, beliau meninggal pada 9 Hijriah. Ya, berarti berapa tahun setelah meninggalnya kakaknya? Meninggal Ruqayyah 7 ya? 7 tahun. Atau berapa tahun? Dari 2 Hijriah ke 7 tahun. 7 tahun setelah meninggalnya Ruqayyah baru meninggal Ummu Kulthum. Dan pernikahan antara Ummu Kulthum dan mereka tidak memiliki keturunan. Tidak memiliki keturunan. Anak beliau perempuan yang paling kecil namanya Fatimah radhiyallahu anha. Seluruh anak perempuan Nabi ini dilahirkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi. Seluruh anak perempuan Nabi lahir itu sebelum Nabi diangkat menjadi nabi. Nah, anak perempuan beliau yang paling kecil namanya Fatimah radhiyallahu taala anha. Fatimah ini dilamar oleh 3 orang laki-laki. Pertama yang melamar beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq dan yang kedua Umar bin Khattab. Tapi ketika mereka melamar, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innaha shaghirah. Dia masih kecil, wahai Abu Bakar, wahai Umar. Tapi di waktu yang berbeda. Namun Ali datang melamarnya, diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum bayangkan, ketika Ali datang, ketika Abu Bakar datang, Abu Bakar orang kaya apa orang miskin? Kaya raya. Umar orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Ali orang kaya apa orang miskin? Orang miskin. Miskin semiskin-miskin. Makanya ketika datang melamar Aisyah Fatimah, itu dia datang ke rumah Nabi, duduk di hadapan Nabi, dia nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Maka Nabi mengatakan kepada Ali, apa keperluanmu datang, wahai Ali? Itu tegang ya, biasa orang mau melamar ya, tegang ya, mau melamar anak orang goyang. Wahai Ali, apa tujuan kamu datang? Dia nggak jawab. Maka Rasulullah menebak. La'allaka turidu Fatimah. Sepertinya kamu mau lamar Fatimah, wahai Ali. Maka Ali mengatakan, na'am ya Rasulullah. Oke, saya terima lamarannya, wahai Ali. Ini anak miskin. Lamar anak orang terbaik. Manusia terbaik, diterima lamaran. Setelah diterima, Nabi tanya, maharmu apa? Apa kata Ali? Ya Rasulullah, aku gak punya apa-apa. Aku gak punya apa-apa ya Rasulullah. Nabi ingat-ingat, Ali, kamu punya sesuatu. Apa itu Rasulullah? Aku kan pernah ngasih kamu baju perang. Baju perang itu kamu jadikan aja mahar untuk Fatimah. Kalau antum gimana kira-kira? Antum punya harta banyak, ada anak soleh, miskin datang melamar anak antum. Wani piro mas? Udah kerja apa? Gajimu berapa? Nabi gak nanya. Karena Nabi gak punya urusan dengan dunia ini. Nabi tidak punya urusan dengan dunia ini. Akhirnya Nabi nikahkan Fatimah dengan mahar baju perang. Yang tidak mungkin dipakai oleh Fatimah untuk perang. Yang tidak mungkin dipakai oleh Fatimah untuk
untuk perang. Pernikahan Fatimah dan Ali ini memiliki 5 anak. 5 anak. Berarti total cucu Nabi berapa? 7. Yang pertama Umamah, yang kedua Abdullah, serta 5-nya dari siapa? Dari Ali. Yang pertama adalah Al-Hasan. Yang kedua Al-Husain. Al-Hasan dan Al-Husain ini beda 3 tahun umurnya. Beda 3 tahun usia mereka. Yang ketiga Muhsin. Muhsin, tapi Anda belum cari tentang Muhsin. Kapan beliau meninggal ya? Usia berapa Muhsin ini meninggal? Yang keempat Ummu Kulthum. Dan yang kelima Zainab. Zainab. Berarti anak Ali pertama Al-Hasan, yang kedua Al-Husain, yang ketiga Muhsin, yang keempat Ummu Kulthum, dan yang kelima Zainab. 5 anak Ali. Dari cucu Nabi inilah puncaknya keturunan Nabi. Maka seluruh ahli bait yang sampai saat ini, maka seluruhnya keturunan siapa? Fatimah dan Ali. Maka puncak keturunan Rasul sampai saat ini berpuncak kepada apa? Fatimah radhiyallahu taala anha. Jadi puncak semua kepada Fatimah radhiyallahu taala anha karena Nabi punya keturunan dari mereka ini. Makanya Al-Hasan dan Al-Husain ini punya banyak anak. Ya, punya banyak anak dan punya juga banyak istri. Karena apabila istri Al-Hasan atau Al-Husain meninggal dunia, maka orang-orang berbondong-bondong untuk menawarkan putri mereka. Sampai-sampai Umar marah. Umar mengatakan, jangan kalian rame-rame berbondong-bondong menikahkan anak kalian dengan Al-Hasan. Mereka mengatakan, lah ya Umar, tidak wahai Umar, kami akan menikahkan putri kami dengan mereka, dengan Al-Hasan atau dengan Al-Husain. Apa? Tujuan untuk mengharapkan keberkahan dari keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka banyaklah keturunan mereka. 6. Ummu Kulthum ini cucu beliau yang namanya Ummu Kulthum ini dinikahi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Punya satu anak namanya Zaid. Zaid. Siapa yang nikah dengan Umar bin Khattab cucu Nabi? Yang nikah dengan Umar siapa? Ummu Kulthum. Kemudian Zainab dinikahi oleh Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far, sepupunya Fatimah radhiyallahu taala an. Abdullah bin Ja'far, sepupunya Fatimah radhiyallahu taala an. Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib punya 2 anak laki-laki namanya Aun dan Ali. Namanya siapa? Aun dan Ali. Dia pernikahan mereka ini punya anak. Jadi ini anak Nabi yang 4 perempuan. Adapun yang laki-laki pertama namanya Al-Qasim. Inilah Nabi mendapat kunyanya, yaitu Abul Qasim. Al-Qasim ini juga lahir sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Namun Al-Qasim ini meninggal dunia pada usia beliau masih kecil, yaitu di usia 2 tahun. Di usia 2 tahun, Al-Qasim meninggal dunia. Kemudian anak beliau yang kedua namanya Abdullah. Abdullah. Abdullah ini punya 2 julukan atau punya 2 gelar, At-Tahir, At-Thayyib dan At-Tahir, yang baik dan yang suci. Kenapa? Karena beliau lahir setelah beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Namun umur beliau juga tidak panjang, meninggal dunia. Kemudian anak beliau yang terakhir adalah Ibrahim. Meninggal dunia, lahir ketika hijrah, kemudian meninggal dunia juga di Madinah dari budak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Maria Al-Qibtiyah. Lahirlah Ibrahim, namun Ibrahim juga umurnya tidak panjang dan meninggal dunia. Maka berarti
bisa kita memberikan gambarannya adalah masih lama Pak? 5 menit lagi. Gambarannya berarti kita persingkat para jamaah, para ikhwah dan akhwat. Ini kita sudah tahu tentang gambaran keluarga Rasulullah SAW, anak Nabi dan cucu-cucu Rasulullah SAW, serta cicit-cicit Rasulullah SAW. Dan subhanallah, Nabi sangat mencintai Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan punya kasih sayang Rasulullah SAW itu kepada siapa Pak? Fatimah. Kenapa? Karena semua anak Nabi sudah meninggal dunia habis, kecuali tersisa Fatimah radhiyallahu taala. Sendiri Fatimah. Maka pada saat itu Fatimah menjadi anak semata wayang. Sehingga pusat perhatian Nabi kepada Fatimah itu sangat-sangat besar. Sehingga ketika suatu hari Ali mau menikah dengan anaknya Abu Jahal. Anaknya Abu Jahal mau poligami Ali. Mau menikah siapa? Abu Jahal. Kalau seandainya Ali menikah dengan selain wanita, anaknya Abu Jahal, mungkin Nabi marah. Nabi tidak marah. Tapi apa kata Nabi? Tidak akan bergabung antara hamba Allah, antara anaknya Nabi Allah dan anaknya musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh bersatu. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya mereka datang kepadaku untuk meminta izin agar Ali menikah dengan siapa? Anaknya Abu Jahal. Demi Allah aku tidak mengizinkannya. Demi Allah aku tidak mengizinkannya. Demi Allah aku tidak mengizinkannya. Sampai tiga kali. Kalau Ali mau menikah dengan anak mereka, maka aku perintahkan Ali untuk menceraikan anakku. Kamu lihat dia menikah dengan siapa? Dengan anaknya putrinya Abu Jahal. Karena sesungguhnya Fatimah ini buah hatiku. Dia tersakiti, aku juga tersakiti. Dia bahagia, aku juga bahagia. Di puncaknya sayang Nabi kepada siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya. Saking sayangnya Rasulullah kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, maka subhanallah ketika Aisyah bercerita tentang gaya jalan Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak melihat seseorang yang gaya bicaranya kemudian menunjukkan kebaikan, kemudian juga sopan santun, tata krama yang lebih mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Fatimah radhiyallahu taala anha. Dari sisi gaya jalan dan gaya dan lain sebagainya itu persis seperti siapa? Bapaknya Nabi kita Muhammad SAW. Tapi dari sisi wajah itu sama mirip dengan ibunya Khadijah radhiyallahu taala anha. Putih kulitnya dan yang lainnya itu sama dengan ibunya. Tapi dari gaya jalan, kemudian bertutur kata itu seperti siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempurnaan itu menumpuk kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Sehingga kasih sayang Nabi juga berpuncak kepada beliau. Ini yang pertama. Yang pertama kenapa? Karena anak Nabi semua sudah meninggal, tinggal Fatimah. Yang kedua, habis. Iya Pak? Kita lanjut minggu depan. Kita lanjut apa enggak ini? Berhenti ya, nanti bentar lagi orang mau pesta di depan. Masih. Nanti insya Allah kalau ada waktu, saya lanjutkan kajian ini dengan tema insya Allah ta'ala belajar dari kesusahan, dari susahnya hidup Fatimah radhiyallahu ta'ala. Insya Allah ta'ala kita buat tema lanjutan dari ini. Tapi tema dengan tema yang berbeda, tapi ini lanjutan. Kalau masih mau kami diundang. Ya Pak ya. Barakallahu fikum. Ini singkat dari biografi singkat Rasulullah SAW dan juga anak-anak beliau. Dan subhanallah, Fatimah ini merupakan orang yang sangat zuhud terhadap dunia. Kita akan bahas bagaimana zuhudnya Fatimah terhadap dunia. Setiap hari kerjaan beliau itu tumbuh gandum. Anak Nabi, anak presiden, anak bendahara negara, anak panglima perang, kerjanya tumbuh gandum, Pak. Mana kira-kira itu? Tumbuh gandum sampai tangannya ini kapalan. Tangannya kapalan. Ibu-ibu kita di belakang gak ada yang tangannya kapalan.
Nggak ada, karena manja semua. Anak Nabi, Masya Allah. Numbu gandum, insya Allah kita. Ada nggak ibu-ibu yang tangannya kapalan, ibu-ibu? Saya kasih hadiah. Mana hadiah nggak, Pak? Habis. Oh, kita ada satu minum sama satu gelas. Bisa dibawa pulang. Ya, sampai tangannya kapalan. Sampai tangannya itu apa? Karena tumbuh gandum. Insya Allah kita akan bahas. Pertemuan akan datang. Allah Ta'ala ala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian nih mas kalian, dan insya Allah besok kajiannya bersama Ustadz Wahyudi, kajian tematik hari Ahad pagi jam 10 sampai selesai. Dan insya Allah hari Sabtu depan kajian kita bekerja sama dengan SDP yang jelas pasti akan melakukan kajian daurah Islamiyah di masjid ini bersama Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan dengan judul kajian kewajiban mengagungkan wahyu. Jadi minggu depan kajian kita bergabung dengan SDP bersama dengan DKM Masjid Digantara akan mengajarkan kajian Islam ilmiah bersama Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan dengan judul kajian kewajiban mengagungkan wahyu. Waktunya sama, pada maghrib sampai